sampaikan kepada Ihsan Nur Ramadan. Lafaz ijab dan kabul ini mempunyai makna penyerahan tanggung jawab. Bapak Yunus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan. Tanggung jawab itu semenjak dia lahir sampai hari ini berada di pundak orang tuanya. Orang tuanya bertanggung jawab memberikan nafkah. Hari ini dengan lafaz ijab dan kabul, lafaz itu diserahkan kepada kita sebagai suami. Kita lah menerima tanggung jawab itu, memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan. Baik buruknya istri kita yang menanggungnya. Orang tua berlepas diri dari urusan agama, namun orang tua tetap memberikan kasih sayang dan pendidikan juga, insya Allah ke depannya. Namun para kita sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah, memberikan kasih sayang. Itulah tugas kita sebagai suami, dan juga memberikan kehalalan kepada kita sebagai suami istri. Semoga ilmu yang telah disampaikan waktu pendidikan bimbing kemarin dan juga P4 di kantor bisa diamalkan. Ilmu itu walaupun sedikit tapi diamalkan, ya. Kami yang sarjana ini tidak semua ilmu kami amalkan, Pak. Tapi kalau kita yang sedikit dapat ilmu kita amalkan, lebih baik daripada orang yang sarjana. Ya, Nur Ihsan, kita berumah tangga ini memulai hidup baru. Kita tinggalkan yang jelek-jelek lama-lama, kita hidup baru, kita amalkan ilmu walaupun sedikit kita amalkan. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kami berharap kepada kedua mempelai nanti bisa mengamalkan ajaran Islam yang rumah tangga kita, terutama sholat. Nah, sholat yang sampai ditinggalkan. Kalau kemarin kita bujang gadis masih bisa lah. Kalau kemarin si Ihsan tinggal sholatnya, sholat Ihsan sendiri yang berdosa. Kalau istri tidak sholat, Ihsan juga berdosa. Orang tua tidak berdosa lagi. Sekarang Ihsan menanggung dua, diri sendiri dan istri. Maka kita siap menerima tanggung jawab itu dunia dan akhirat, ya. Siap ya? Nah, insyaallah. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya rukun kelima dari pernikahan ini adanya saksi nikah yang tercatat yang insyaallah yang mewakili pihak keluarga mempelai. Kita minta kesediaan Bapak Sumarli AR. Yang kedua mewakili pihak kantor urusan agama Kecamatan Makinang, kita minta kesediaan Ustadz Dedi Herman SPDI. Yang terakhir adanya mas kawin berupa uang sebanyak Rp500.000 yang alhamdulillah telah dipersiapkan oleh pihak mempelai laki-laki yang nanti akan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan setelah pembacaan ijab kabul di hadapan kita bersama. Bapak saksi yang kami muliakan, dari rukun serta syarat sahnya suatu pernikahan yang kami bacakan, kami rasa tidak ada kekurangan serta halangan untuk kita ijab kabulkan antara Ihsan Nur Ramadan dengan Yuni Nur Hasanah. Mari kita awali dengan membacakan khutbah nikah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Baik mempelai yang berbahagia, Bapak Wali yang kami muliakan dan Bapak Saksi yang kami hormati, mari kita beristighfar 3 kali, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Kemudian kita nanti bersyahadat dan berselawat dilanjutkan dengan ijab dan qabul. Sama-sama ikuti kami. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan jabat tangan Bapak. Saya ulangi lafaznya. Hai Ihsan Ramadan. Dijawab, ya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Panjang tunai Pak? Dijawab, aku terima nikah Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ihsan Nur Ramadan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ihsan Nur Ramadan, aku nikah. Ya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ihsan Nur Ramadan. Iya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Yuni Nur Hasanah dengan mas kawinnya uang 500.000 rupiah tunai. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita ikat dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahla saudari Yuni Nur Hasanah menjadi istri dari saudara Ihsan Nur Ramadan. Kepada mempelai perempuan kami minta hadir di majelis akad nikah.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada mempelai pria silakan. Benar. Baik, silakan jabat tangan suami. Ini maju. Jabat tangan suami, cium tangan suami. Boleh foto. Ya, lihat sini, coba taruh di pipi, Oke. Tangan kiri Mas Ihsan ke kepala atau ke pundak? Ke kepala Yuni. Ke kepala aja kepala. Oke. Nah. Baik, terima kasih. Silakan bawa istri. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Barakallahumma lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, baina Yusuf wa Zulaika kama allafta baina Ibrahim wa Sarah, kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Hajidatul Kubra. Allahumma ja'alnahuma azwaja sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma hablana muqimas salah. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Aidan faqarribu rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kepada saudara Yuni Nur Hasanah, apakah diminta suami membacakan surat ta'liq atau hanya ditandatangani saja? Dibacakan sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sigot taklid. Pada hari ini Kamis 11 Desember 2025, saya Ihsan Nur Ramadan bin Legimin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Yuni Nur Hasanah binti Yunus dengan baik, muasyarah bin ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani saya, istri saya. Atau 4. membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama
Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk memberi uang iwat, untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kampar, 11 Desember 2025, Iksan Nur Ramadan. Kontrol mengeluhkan, badannya tegakin. Badannya tegakkan. Aduh, yes. Ganti. Ditegakin amplopnya, mau disuwek, urung. Nah, yes, oke, senyum. Yuni senyum toh, Yun. Kak, anak udah senyum, Kak. 1, 2, 3. Oke, salim. Ikuti saya, tunggu. Itu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, sebut namanya. Jawab, ya suamiku. Ini kuserahkan mas kawin pernikahan kita, uang Rp500.000 tunai dan ikhlas. Dijawab, aku terima mas kawin pernikahan kita, uang Rp500.000 dengan ikhlas. Silakan diambil, dijabat tangan suami, cium tangan suami. Jelas sini, Yun, miring sini. 1, 2, 3. Sudah. Dan dengan diserahkannya mas kawin tadi, maka resmilah pasangan pengantin ini tercatat pernikahan mereka di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi orang tua nantinya yang mendapat anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi agama dan bangsa. Satu untuk suami, satu untuk istri. Oke, lanjut, Pak. 1, 2, terima, Yun. Pegang ke depan. Rapatkan bodikannya. Baik, kami panggil orang tua kami untuk hadir di atas bersama ibu dan yang mewakili juga, Pak. Silakan, Pak. Boleh ibu yang mewakili, Bu, dampingi, Bu. Gambar apanya sambil nunggu. Iya. Oke, 1, 2, Yuni senyum ya, Yun. Dasar lo, dasar. Ya, 1, 2, 3. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebelumnya mereka jauh melangkah ke depan, alangkah lebih baiknya kita minta kepada kedua mempelai, silakan temu ibu kandung masing-masing, duduk bersimpuh di hadapan ibu. Silakan dicium tangan ibu dulu, si ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini ibu kami bisa bersimpuh di hadapan ibu. Ini nanti bisa berbakti kepada ibu yang selama ini kami belum dapat membahagiakan ibu. Namun hari ini kami berjumpa dengan pasangan kami di hadapan ibu. Semoga kedepannya kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan berbakti kepada ibu Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Silakan dipeluk dan dicium orang tuanya. Dipeluk dan dicium orang tuanya. Ibunya dipeluk. Pindahkan
kepada ayah. Jabat tangan ayah, cium tangan ayah. Doakan mereka kembali walidiyya wa rahmatullah kama rabbayani shaghira. Ayah, terima kasih hari ini kami belum dapat membahagiakan ayah, namun kami hadir dengan pasangan kami. Akhir hari ayah. Terima kasih menjadi wali dalam pernikahan ini. Semoga pernikahan kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doakan kami, semoga kami dan Allah Ta'ala. Doakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum khairan. Silakan dicium dan dipeluk orang tuanya. Boleh dirangkul orang tuanya keduanya? Geser ke tengah, dirangkul orang tuanya. Satu ke tengah dirangkul, bareng-bareng, dua dirangkul. Nah, jadi peluk berdua, ya kayak gitu. Rasakan kehangatan orang tua kita. Semoga kedepannya kita bisa orang tua kita inilah latak untuk kita nanti bisa beramal soleh, menjadi keluarga yang sakinah. Ibu mertua duduk bersimpuh di hadapan ibu, jabat tangan ibu, cium tangan ibu. Doakan anak kita ini semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendampingi putra putri ibu. Semoga kedepannya kami bisa berbakti kepada ibu sampai akhir hayat kami. Doakan kami semoga kedepannya kita bisa berjumpa di akhir kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu ta'ala. Ya, silakan jabat tangan ayah, cium tangan ayah. Terima kasih ayah, bapak, dan kepada kami dapat kami tunaikan, memberikan kasih sayang, memberikan nafkah kepada keluarga kami. Doakan kami semoga kedepannya kami bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Ganti Pak Tauhid, ingat Pak Tauhid, orang ketiga juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum khairan. Subhanahu wa ta'ala, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum khairan. Baraka alaika wa jama'a bainakum khairan. Kultum. Nah, sedikit untuk kita bersama, semoga ilmu yang ada pada beliau bisa kita amalkan nantinya. Kita minta nasihat perkawinan sedikit kepada buya kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimus shalihat, bifadli tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kedua belah pihak keluarga besar pengantin, yang kami hormati seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar. Insyaallah kita semua
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah. Kita semua diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama hadir di resepsi acara ijab dan qabul anak keponakan kita ini. Mudah-mudahan anak keponakan kita ini kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami diminta untuk memberikan nasihat bagi kita bersama. Nasihat ini bukan semata-mata hanya untuk pengantin saja, mungkin untuk kita semua yang hadir, yang mungkin sudah melaksanakan berumah tangga. Maka kita melihat bahwa sesungguhnya kita dalam berumah tangga ini adalah memulai dengan kehidupan baru. Ibarat kita di lautan kapal nahkoda, yang berperan penting itu adalah nahkodanya. Maka kalau nahkodanya tidak bisa berlayar menghadapi ombak gelombang, maka pun sampan pun akan karam. Yang bertindak seperti ini adalah suami. Maka suami betul-betul menjadi tonggak utama selamatnya ataupun sakinahnya sebuah keluarga. Maka selesai ijab kabul tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Penghulu kita, ketika selesai ijab kabul maka pengalihan tanggung jawab itu berada kepada suami. Maka salah satu menjadi tanggung jawab suami mendidik terutama istri, anak nantinya bagaimana ketika kita menghadapi gelombang lautan yang badai yang akan menerjang bisa dilewati. Dalam berumah tangga itu tak akan ada mulus begitu saja Bapak dan Ibu. Pasti kita mengalami cobaan dan ujian. Bapak Ibu sudah mengalami mungkin barangkali yang bahkan lebih dari kami. Dan bagi adik-adik kita ataupun anak keponakan kita yang hari ini yang melaksanakan ijab kabul, yang sudah sah menjadi suami istri, maka kita bukan lagi mencari kelebihan, tetapi kita menjaga, memelihara yang ada. Kita sudah menentukan jodoh kita, pilihan kita yang terakhir, maka kita sudah harus merawat dan menjaga bagaimana rumah tangga kita ini selamat, dan yang hanya misalkan maut yang bisa memisahkan kita. Dan itu harapan kita. Dan kita akan mengalami berbagai masalah, sulit, ekonomi maupun egoisme antara kedua pasangan. Kita harus saling memahami, dan itulah bukti kedewasaan kita dalam membina rumah tangga. Maka ada beberapa hal yang harus kita, waktu yang singkat ini kami sampaikan. Yang pertama adalah ketika kita menikah, maka kita bukan saja menyatukan dua hati antara laki-laki, perempuan, calon istri dan calon suami, tapi kita menggabungkan dua keluarga. Maka ketika kita sudah menggabungkan dua keluarga, maka orang tua si suami adalah orang tua kita, orang tua si istri adalah orang tua kita. Maka perlu kita berlaku adil di dalamnya. Baik adil dalam kalau seandainya memberi, baik adil dalam seandainya kita saling mengunjungi. Maka terkadang dalam rumah tangga banyak terjadi dalam perbedaan seperti itu saja, tidak adil dalam kedua belah pihak, maka itu akan menimbulkan perpecahan ataupun konflik. Maka kita hadir di sini, kita sebagai suami, kita sebagai istri harus bisa menjaga itu semua adil dalam kedua keluarga besar. Kita kunjungi orang tua istri, kita kunjungi orang tua suami, kita jenguk keluarga istri, kita jenguk keluarga suami, maka keduanya akan saling memahami bagaimana begitu penting karena kita menjadi keluarga kesatuan, keluarga besar. Itu yang pertama. Yang kedua, nafkah zahir dan batin yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Sandang, papan, kemudian pendidikan, kemudian perhatian,
itu sebagai seorang suami harus diberikan kepada seorang istri. Dan kewajiban seorang istri melayani suami baik zahir maupun batin. Yang selayaknya sebagai seorang istri melayani suami, maka baik dari menyiapkan makanan, baik mengelola keuangan ataupun mendidik anak, dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Dan jangan sampai adanya sedikit-sedikit perbedaan itu akan menjadi amarah, menjadi suatu hal yang berbeda kita, kemudian itu tidak bisa disatukan. Maka kita ini pasti memiliki perbedaan. Kita dari satu, kemudian dari satu yang lagi memiliki perbedaan, dan perbedaan itu akan disatukan. Kita mencari titik yang sama, dan kita dalam memahami perbedaan itu kita harus ada memiliki satu tujuan. Kadang berbeda ini yang kadang kita sulit untuk menerimanya. Kalau kita sudah berumah tangga, maka kita harus satukan perbedaan itu. Jangan jauh-jauh lagi Bapak Ibu. Dalam segi masak saja kalau kita berbeda bisa bertengkar kita, iya kan? Satu suka telur dadar, satu suka telur mata sapi, sama-sama telur itu. Nanti kalau istri suka telur dadar, bikin telur dadar aja terus tanpa memikirkan selera suami, iya kan? Bikin telur mata sapi saja, sedangkan istri sudah suka telur dadar, iya kan? Kemudian bikin telur mata sapi aja tanpa memikirkan selera istri. Jadi bagaimana bagusnya? Ya, kalau bisa kita bikin keduanya ataupun sama-sama. Hari ini kita telur dadar, kita makan bersama-sama. Hari ini kita telur mata sapi, kita makan bersama. Dan insya Allah akan sama keduanya, dan selera pun akan sama nantinya. Yang barangkali yang berbeda kita, kemudian kita sama-sama kita menjalani keduanya, maka insya Allah perbedaan itu akan bisa kita samakan. Kalau tak bisa disatukan, maka kita akan harus bisa menghargai perbedaan itu. Itu dari segi banyak perbedaan-perbedaan lagi, baik masalah pendapat, baik masalah nanti ide dan gagasan dalam bagaimana nanti menata rumah tangga, maka kita harus memahami itu. Maka yang ketiga, kita dalam berumah tangga ini kita harus tahu mana hak dan kewajiban kita, baik sebagai suami maupun sebagai seorang istri. Maka kita harus di mana menempatkan kita, harus saling ada komunikasi yang baik, harus ada kejujuran di antara kita. Jujur itu yang baik nomor satu, baik masalah keuangan, baik masalah tentang dalam ke rumah tangga. Semua kita harus saling jujur. Kadang kita yang banyak terjadi konflik, bahkan sampai terjadi perceraian itu tidak adanya komunikasi ataupun kejujuran antar pasangan. Apalagi sekarang media sosial ini sudah menjadi alat yang akan menjadikan bumerang di dalam rumah tangga. Makanya kasus banyak terjadi di pengadilan itu banyak terjadi perceraian, baik terjadi itu karena adanya alat komunikasi yang tidak saling ada kejujuran di dalamnya. Kalau sekarang punya HP alat komunikasi, semuanya harus saling terbuka, ya. Jangan ada password, jangan ada satu hal yang disembunyikan. Kalau ada yang tersembunyi, berarti ada yang disembunyikan, maka itulah akan menjadi kecurigaan, nanti akan menjadi bumerang yang akan menjadi terjadinya sesuatu hal yang tak diinginkan. Maka dalam rumah tangga kejujuran perlu, kemudian saling keterbukaan perlu. Apapun permasalahan kita, yang pertama kali yang kita sering ataupun kita bicarakan adalah dengan pasangan kita. Jangan sampai orang lain pula yang tahu tentang masalah kita. Masalah suami, orang lain pula yang tahu. Masalah istri, orang lain pula yang tahu. Maka yang paling pertama tahu adalah pasangan kita. Kemudian yang kelima, kita dalam rumah tangga ini selain komunikasi ataupun kejujuran, maka perlu kita bangun bersama-sama, kita jaga ibadah. Makanya dibilang Pak Penghulu tadi, ibadah istri sudah menjadi tanggung jawab suami. Ibaratnya kalau istri tak ibadah, itu dosanya kepada suami. Maka suami harus membimbing, memberikan pendidikan yang baik kepada seorang istri, karena boleh jadi nanti kita bersama-sama ada ke dalam rumah tangga itu tidak
satu hal tak baik boleh jadi terjadi kurang sempurnanya ibadah kita. Ya, maka kita harus menjaga ibadah kita menjadikan rumah tangga ini mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kelak nanti kita bersama-sama, ataupun kata bahasa anak muda sekarang menua bersama, ya kan? Nah, jadi mautlah yang akan memisahkan kita. Kemudian yang keenam, jika seandainya ada permasalahan, ya, ini mohon maaf, nauzubillah, jangan sampai. Kalau ada hari ini seorang suami jangan sampai menyakiti fisik ataupun mengganggu psikis ataupun mental. Banyak kejadian sekarang, istri juga terjadi kekerasan, suami kekerasan kepada istri, istri juga ada juga kekerasan kepada suami sekarang. Hari ini kalau seandainya betul-betul tidak diinginkan lagi, hari ini kita ambil anaknya, kita diberikan secara baik-baik, maka pun harus komunikasikan, kembalikan dengan baik-baik. Maka insya Allah rumah tangga ini bisa kita jaga, dan kita paling tahu memahami mana yang baik, atau kita hak kita, tahu kita kewajiban kita, insya Allah rumah kita itu akan selamat dengan aman dan damai. Begitu saja sedikit tentang nasihat dari kami. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dihindarkan dari hal-hal yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat kepada kita. Semoga nasihat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Kami dari Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan keluarga besar mempelai yang telah hadir bersama kami, mendampingi kami dalam acara akad nikah ini, dan kami juga mohon maaf bila ada pelayanan kami dalam melayani akad nikah ini ada kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah usai, mulai dari awal sampai akhir telah diberikan kemudahan, kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun. Dan saya sebagai mewakili keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kua beserta anggota yang telah melaksanakan ijab kabul dengan baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas doa restu dari Bapak dan Ibu semuanya hadirin yang pagi hari ini sempat hadir, mudah-mudahan Allah mengabulkan nantinya anak kita berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu keluarga besar Bapak Yunus telah menyediakan makan ala kadarnya yang telah disediakan di meja makan. Maka seluruh hadirin Bapak dan Ibu beserta Bapak Kua dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan lebih afdalnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
minjunya kan ciumin aja dia loh. Totan, itu makin lorong. Lalagonin na, dulu ko no. Kape. Ayahnya itu. Lah wong kakek ra diparahan iki.